Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila, NPM 231061201172 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andika Prasetya SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Keterampilan Teknis, Kompetisi Quality Control, Komunikasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja kualitas produk pada PT Batam Singroy Teknologi Divisi Molding. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari masing-masing variabel dari hasil penelitian saya. Yang pertama, disiplin kerja, di mana kurangnya kepatuhan pada aturan dan SOP sehingga dapat memicu kesalahan produksi. Sehingga disiplin kerja dibutuhkan untuk menjaga konsistensi kualitas. Kemudian keterampilan teknis, di mana operator dengan keterampilan teknis rendah cenderung menghasilkan defek sehingga kemampuan teknis penting untuk memastikan ketepatan proses produksi. Dan untuk variabel ketiga yaitu kompetensi QC, di mana kelemahan dalam kompetensi QC membuat cacat produk tidak terdeteksi, sehingga QC yang kompeten diperlukan untuk menjaga standar kualitas. Kemudian pada variabel komunikasi kerja, melatar belakangi tentang miskomunikasi antar karyawan dapat menyebabkan kesalahan dalam operasional, sehingga komunikasi kerja yang jelas sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Dan yang terakhir, lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja yang tidak nyaman atau tidak menurunkan fokus dan keterampilan karyawan sehingga kualitas produk ikut terdampak. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Hasibuan 2019, Robbins and Judge 2017, disiplin kerja adalah kepatuhan karyawan terhadap aturan dan prosedur kerja untuk mencegah kesalahan produksi serta menjaga konsistensi kualitas. Dan menurut Rifai 2018, Wibowo 2017, keterampilan teknis adalah kemampuan karyawan mengoperasikan mesin dan memahami prosedur kerja sehingga dapat menurunkan tingkat cacat produk. Untuk kompetensi QC, menurut Hazard and Rander 2020, Gaspers 2018, kompetensi QC merupakan kemampuan untuk melakukan inspeksi dan analisis kualitas untuk memastikan apakah produk tersebut memenuhi standar perusahaan. Menurut Lutyens 2011, mengenai komunikasi kerja adalah proses penyampaian informasi yang jelas dan efektif untuk mendukung koordinasi dan mencegah kesalahan operasional. Dan menurut Sedamayanti 2017, mengenai lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja adalah kondisi fisik dan non-fisik yang mempengaruhi kenyamanan, fokus dan kinerja karyawan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Berikutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja kualitas produk? Yang kedua, apakah keterampilan teknis berpengaruh terhadap kinerja kualitas produk? Yang ketiga, apakah kompetensi QC berpengaruh terhadap kinerja produk? Yang keempat, apakah komunikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja kualitas produk? Yang kelima, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja kualitas produk? Dan yang terakhir, apakah
Kelima, variabel berpengaruh secara simultan terhadap kinerja kualitas produk. Dan untuk tujuan penelitian ini, yang pertama menganalisis pengaruh parsial masing-masing variabel terhadap kinerja kualitas produk. Dan yang kedua, membuktikan pengaruh simultan kelima variabel terhadap kinerja kualitas produk. Kita masuk ke kerangka penelitian dan hipotesis. Di sini dapat saya tampilkan kerangka penelitian di mana disiplin kerja, keterampilan teknis, kompetensi QC, komunikasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja kualitas produk. Kualitas produk dipengaruhi oleh sumber daya manusia lingkungan kerja, di mana hipotesis penelitian, hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5, masing-masing variabel yaitu disiplin kerja, keterampilan teknis, kompetensi QC, komunikasi kerja, lingkungan kerja, itu hasilnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja kualitas produk. Dan hipotesis 6, hasilnya kelima variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kualitas produk. Dan untuk metodologi penelitian, untuk desain penelitian saya menggunakan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu disiplin kerja, keterampilan teknis, kompetensi, quality control, komunikasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja kualitas produk. Dan untuk lokasi waktu penelitian ini saya lakukan pada PT Batam Singrui Teknologi, khususnya pada divisi molding yang bertanggung jawab dan dalam proses produksi berbasis molding. Kemudian populasi dan sampel adalah saya menggunakan seluruh karyawan divisi molding pada PT Batam Singrui Teknologi Batam yang terlibat dalam proses produksi maupun pengendalian kualitas produk. Dan untuk jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini meliputi data primer yaitu diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan divisi molding. Kedua, dengan data sekunder berupa dokumen perusahaan atau laporan produk literatur jurnal ilmiah dan berbagai referensi teoritis yang mendukung penyusunan landasan teori. Yang kelima itu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah yang pertama kuesioner, yaitu instrumen utama berupa data pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 yang diberikan kepada responden. Kemudian observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lingkungan kerja, proses komunikasi dan produksi. Dan yang terakhir dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder seperti struktur organisasi, SOP dan kualitas produk dan pendukung lainnya. Dan untuk uji kualitas data dan asumsi klasik diperoleh uji validitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan dan kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Metode yang digunakan adalah uji person production moment dengan membandingkan nilai signifikan dua mean tailored dan person correlation terhadap kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid karena memenuhi dua syarat. Yang pertama itu nilai signifikan, dua mean tailored yaitu kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel. Dengan kata lain, item tersebut tidak muncul secara kebetulan dan benar-benar berkorelasi dengan variabel yang diukur. Dan yang kedua, nilai percent correlation positif dan lebih besar dari R-tabel.
Berdasarkan jumlah responden, nilai N yang sebesar 105 yang diperoleh nilai R tabel sebesar lebih kurang 0,191, yang artinya seluruh item memiliki nilai percent correlation yang bernilai positif dan lebih besar dari R tabel, yaitu 0,191. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan total skor variabel, sehingga mampu mempresentasikan konstruk yang diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas seluruh item pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian karena telah memenuhi kriteria validitas secara statistik. Untuk hasil uji reliabilitas itu memiliki hasil 0,910 yang artinya sangat reliable. Kemudian untuk uji normalitas memiliki hasil 0,245 yang artinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk hasil uji heteroskedasitas, yaitu memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil analisis regresi linear berganda untuk R kuadrat model itu sebesar 96,4%, di mana variasi kinerja kualitas produk dijelaskan oleh variabel X. R kuadrat yang hasilnya itu 0,964, yang artinya 96,4%. Variabel kinerja kualitas produk Y dapat dijelaskan oleh kelima variabel X, dan sisanya sebesar 3,6% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan untuk F hitung memperoleh nilai sebesar 533,229, signifikan sama dengan 0,000. Karena signifikan lebih kecil dari 0,05, maka disiplin kerja, keterampilan teknis, kompetensi QC, komunikasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kualitas produk, yang membuktikan hipotesis H6 diterima. Dan untuk uji parsial, uji T pengaruh variabel dari X1 yaitu disiplin kerja terhadap Y. Disiplin kerja ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, karena semakin disiplin karyawan, semakin tinggi kualitas produk yang dihasilkan. Dan untuk X2 yaitu keterampilan teknis memiliki pengaruh besar dan positif. Operator yang terampil mampu mengurangi defek untuk meningkatkan presisi produk. Kemudian untuk X3 kompetensi QC berpengaruh signifikan. QC yang kompeten mampu mencegah produk cacat lolos inspeksi. Dan yang keempat, X4 komunikasi kerja. Komunikasi yang baik mendukung kelancaran operasi dan mengurangi kesalahan kerja. Dan yang kelima, X5 lingkungan kerja menjadi variabel yang paling dominan dengan nilai B tertinggi yaitu 0,711, yang artinya lingkungan kerja yang baik sangat memengaruhi kualitas produk secara langsung. Dan semua hipotesis H1 sampai dengan H5 itu diterima. Baik, masuk ke kesimpulan dan saran, di mana semua variabel bebas yaitu disiplin kerja, keterampilan teknis, kompetensi QC, komunikasi kerja, lingkungan kerja berpengaruh signifikan baik parsial maupun simultan terhadap kinerja kualitas produk. Lingkungan kerja adalah faktor yang paling dominan karena memiliki nilai yang paling tinggi. Dan saran saya sebagai peneliti, saya menyarankan untuk perusahaan perlu memperkuat disiplin
dan memberikan pelatihan teknis berkala, kemudian mengevaluasi kompetensi QC dan meningkatkan komunikasi serta mengoptimalkan lingkungan kerja untuk kualitas produk berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari hasil pemaparan mengenai penelitian yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.